What's up internet? Here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film Korea yang berjudul Intimate Enemies. Film ini dirilis pada tahun 2015, bercerita tentang penemuan uang hasil korupsi milik seorang direktur yang ditemukan dalam sebuah mobil ketika mobil itu mengalami kecelakaan. Dan setelah menemukan uang itu, kehidupan mereka pun langsung berubah secara sangat signifikan. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Gino yang baru saja mendapatkan pekerjaan oleh suatu organisasi yang sedang memata-matai seorang direktur yang diduga akan membawa uang hasil korupsinya ke suatu tempat untuk mengamankan uang hasil korupsinya itu. Ketika mobil pembawa uang milik direktur korup itu keluar dari sebuah rumah, Gino dan beberapa komplotannya pun mulai mengikuti pergerakan mobil itu. Namun sayangnya di perjalanan, bosnya Gino yaitu Inso dan rekannya yang bernama Chang Jun dihadang oleh anak buah dari direktur korup itu. Mereka pun akhirnya gagal mengikuti mobil yang berisikan uang tersebut. Karena hal itu, Gino yang lagi rebahan pun akhirnya turun tangan untuk mengikuti mobil itu. Dan di tengah perjalanan, mobil yang berisikan uang hasil korupsi itu pun mengalami kecelakaan karena nerobos lampu merah, cuy. Karena ada kecelakaan di sekitar sana, seorang cewek gemes bernama Nami yang bekerja sebagai kang derek mobil pun langsung menuju ke TKP atas perintah bosnya untuk membawa mobil tersebut. Dan ternyata setelah diperiksa, ternyata di dalam mobil itu dia melihat banyak sekali uang yang berada di dalam koper. Dia pun stay cool aja dan seolah-olah di sana nggak ada apa-apa. Dan diam-diam dia pun langsung menderek mobil itu ke tempat barang rongsokan. Dan tempat itu dijaga oleh seorang imigran bernama Yakubu dan juga istrinya yang bernama Jung Suk. Pada malam harinya, Nami pun berniat untuk melancarkan serangannya untuk mengambil uang itu secara diam-diam. Begitupun juga dengan Gino yang sudah mengetahui keberadaan uang itu lebih awal. Dan dia berniat untuk mengkhianati komplotannya sendiri demi kepentingan dirinya. Sementara itu, Yakubu yang sedang memeriksa mobil itu juga menyadari bahwa di dalam sana terdapat uang yang sangat banyak. Dia pun kegirangan karena akan menjadi miliarder secara singkat tanpa bekerja keras. Hingga akhirnya mereka bertiga bertemu dan langsung membawa uang itu untuk segera diamankan. Di sana juga terdapat istri dari Yakubu yaitu Jung Suk. Setelah panjang lebar berdebat, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membagi rata uang temuan itu. Yakubu dan istrinya kini bergegas untuk pergi keluar dari Korea. Sedangkan Gino dan Nami, mereka masing-masing mengamankan uang bagiannya sendiri-sendiri. Tak lama kemudian, anak buah dari bos korup itu menyisir semua lokasi yang dilewati mobil yang membawa uang itu. Dan mereka juga memeriksa mobil itu di tempat rongsokan, namun tak menemukan apapun di sana. Inso dan Changjon atau bosnya Gino yang sebelumnya ketahuan ketika sedang memata-matai uang itu, mereka akhirnya diberi tanggung jawab untuk menemukan uangnya. Karena jika tidak, maka karir dan nyawa mereka lah yang menjadi taruhannya. Di sisi lain, Nami dan Gino sedang dalam perjalanan untuk mengamankan uang mereka. Dan mereka berniat untuk membawa uang itu ke rumah Nami. Namun di tengah perjalanan, si Gino ini nampaknya rada sange sama si Nami yang punya bodi kayak gitar Spanyol, cuy. Gino pun bercerita dan membayangkan kalau mereka ini sedang bercocok tanam. Dan Nami ya nampaknya sedikit terangsang lah bisa dibilang ya. Dan ya sesampainya di rumah Nami, ritual itu pun terjadi secara real, cuy. Setelah selesai, Nami mengatakan kepada Gino bahwa dia sangat puas dengan ukurannya si Gino. Dan dia kepengen dikempet lagi sama si Gino lain waktu. Sehabis subuhan, Inso dimarahin oleh bosnya yang menyuruhnya untuk memata-matai si direktur korup itu.
karena direktur korup itu memiliki kekuasaan yang cukup besar di Korea dan bosnya Inso yang menyuruhnya ini adalah salah satu rekan bisnisnya. Akhirnya si Inso ini disuruh minta maaf sama direktur korup itu dan mengajukan diri untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah ini. Inso juga diminta untuk menghilangkan seluruh bukti yang telah lama dia kumpulkan mengenai bukti korupsi direktur itu. Di sisi lain, demi mengamankan uangnya, Jung Suk ditemani oleh Nami dan berniat untuk menitipkan uang itu kepada seorang gangster yang dipimpin oleh Embuki Kim. Sementara itu, anak buah dari direktur korup itu sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV di mana Yakubu adalah seorang yang mengambil uang milik direktur korup itu. Jino yang masih bekerja dengan Inso segera menghubungi Nami dan memintanya untuk menunda penerbangan yang akan dilakukan oleh Yakubu dan juga istrinya. Karena menurutnya ini akan membahayakan mereka berempat. Yakubu dan istrinya yang ditemani oleh Nami dan Jino akhirnya minta bantuan kepada gangster Embuki untuk memasukkan identitasnya. Si Embuki ini sebenarnya mau bantuin Yakubu dan istrinya, tapi ya dengan bayaran yang sangat mahal tentunya. Karena merasa diperas, Jino dan Yakubu akhirnya terlibat perkelahian. Mereka pun akhirnya kabur dengan cara Jino yang melemparkan uangnya agar menjadi rebutan. Sementara itu Yakubu melompat dari sebuah jendela. Polisi yang saat itu sedang patroli akhirnya menangkap Yakubu atas kericuan yang dibuatnya. Setelah Nami menjenguk Yakubu, dia pun kembali pulang bersama dengan Jino. Dan di tengah perjalanan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk check-in di sebuah hotel mewah, cuy. Dan yang terjadi di sana ya gitulah ya. Ya tahulah kalian pasti kan. Keesokan harinya Yakubu didatangi oleh Inso yang kayaknya sih dia dicepuin sama polisi yang nangkap Yakubu semalam. Dan dia diminta untuk ngasih tahu di mana uang yang udah dia curi. Jino yang gak bisa ngelakuin apa-apa akhirnya cuma bisa kesian ngeliatin Yakubu dihajar sama si Inso dan juga anak buahnya. Hingga akhirnya Yakubu membawa mereka ke suatu tempat dan menyerahkan sekoper uang miliknya. Ketika ditanya kemana sisa uangnya, tiba-tiba kepalanya kegeplak sama tangan traktor dan langsung membuatnya nggak sadarkan diri, cuy. Dan di sini Inso mendapatkan info kalau Yakubu bekerja sama dengan Nami. Inso pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Nami. Sementara Jino langsung menghubungi Nami untuk tidak kembali ke rumahnya karena ya mereka udah diketahuin sama si Inso. Namun Nami ini menghiraukan nasihatnya Jino dan malah kembali ke rumahnya dan mengambil uang itu. Dan di sana benar saja ternyata terdapat Changjun yang sudah mengawasinya sejak awal. Dan mereka pun akhirnya terlibat perkelahian yang dimenangkan oleh Nami yang berhasil mengajar burung perkutut milik Changjun. Singkat cerita, untuk menghilangkan bukti yaitu uang yang selama ini dicari-cari warga, akhirnya mereka berdua membelanjakan uang itu dengan membeli sebuah mobil sport. Lalu di perjalanan pulang, mereka berdua pun kebelet kawin lagi. Dan ya, hal itu terjadi lagi. Pada suatu hari, Inso melihat Jino yang sedang menjenguk Yakubu sembari menghiburnya. Dan atas apa yang telah dilihatnya, Inso pun menaruh curiga kepada Jino. Dan lalu Yakubu akhirnya diinterogasi oleh Inso tentang hubungannya dengan Jino dan juga Nami. Yakubu pun akhirnya keceplosan dan mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya adalah seorang sahabat. Dan info itu sudah cukup untuk Inso dan Changjun. Lalu Inso dan Changjun ditemani oleh Jino pergi ke suatu tempat. Dan di tengah perjalanan, Jino diminta untuk mengakui seluruh perbuatannya kepada Inso. Jino yang bingung harus berbuat apa akhirnya lagi-lagi membayangkan apa yang akan terjadi untuk mengalahkan mereka berdua. Tapi belum selesai menjalankan aksinya, Jino malah diberhentikan oleh seorang polisi yang sedang berpatroli. Singkat cerita, kini Jino menjadi tawanan Inso dan siap untuk dikulitin. Sementara itu Nami yang sudah mendapatkan kabar kalau si Jino ini sudah tertangkap, akhirnya pergi ke hotel dan mengambil semua uang miliknya.
Di sisi lain, Yakubu terlihat sedang berada di sebuah bandara dan dia berada di sana karena sebelumnya dibawa oleh anak buah direktur korup itu. Namun dia ditinggalin sendirian gitu aja. Nami pun langsung mengamankan Yakubu dan menelpon istrinya untuk datang kembali ke Korea. Sesampainya di Korea, Yakubu dan istrinya pun tak kuat menahan syahwatnya karena lama tak bertemu. Meskipun Yakubu dalam keadaan lemah, beruntungnya perkutut miliknya masih bisa ngacung. Nami pun hanya bisa menelan ludah melihat keasyikan yang dilakukan oleh mereka. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk ke HP Nami dan seseorang mengirimkan video Jino yang sedang disiksa oleh Inso dan yang lainnya. Di sisi lain, ternyata Changjun membantu Rino untuk mengobati lukanya karena biar bagaimanapun mereka awalnya adalah rekan kerja. Sementara itu, Nami yang sedang bersantai di mobilnya, dia menemukan sebuah flash disk yang di dalamnya terdapat semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh direktur korup itu. Flash disk ini sebelumnya sudah di copy paste oleh Jino sebelum dihapus oleh Inso yang diminta bosnya untuk menghapusnya pada scene awal. Karena si Nami ini pintar, akhirnya bukti-bukti itu dijadikan alat untuk mengancam Inso dan yang lainnya. Esoknya, Nami pun mengirimkan file yang dimilikinya kepada Inso dan mengancam akan membocorkan bukti itu kepada pihak kepolisian. Jika ingin hal itu tak dilakukan, Nami meminta kepada Inso untuk membebaskan Jino. Lalu Nami pun datang menjemput Jino dan pihak dari Inso pun mengajaknya untuk melakukan negosiasi. Namun Nami dan Jino tak mau bernegosiasi atas apa yang ditawarkan oleh direktur korup itu. Direktur itu pun akhirnya marah kepada Inso dan semua anak buahnya karena gak becus dalam melakukan pekerjaan sepele ini. Beberapa hari kemudian, Jino, Nami, Yakubu dan istrinya berkumpul bersama di suatu tempat dan mereka berniat untuk melakukan balas dendam atas semua yang terjadi kepada mereka. Mereka akhirnya bekerja sama dengan gangster Embuki Kim untuk melancarkan aksinya kali ini. Keesokan harinya, Inso dan sekretaris direktur korup itu pun menemui mereka berempat untuk mengambil kembali bukti yang sebelumnya dipegang oleh Nami dan menukarnya dengan uang sekoper. Jungsuk dan Jino yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya menghabisi mereka berdua dengan celuritnya. Dan sekarang hanya tersisa Changjun seorang. Mengingat Changjun yang sudah berbaik hati merawat Jino saat menjadi tawanan, akhirnya mereka pun memaafkan Changjun. Dan tak lama kemudian, sebuah berita TV menayangkan berita tentang kematian Info dan juga sekretaris direktur korup. Namun buronannya adalah Embuki Kim. Semua ini sudah dirancang oleh mereka agar Embuki lah yang harus mendekam di penjara. Dan lalu film pun ditutup dengan mereka berempat yang sekarang sudah bisa berfoya-foya dengan uang itu. Dan ya, film pun selesai. Yap, inilah alur cerita dari film Intimate Enemies. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.